dari TikTok. Maaf Ustadz, bagaimana hukum ngutang ke pinjol tidak dibayar karena membengkak Ustadz? Hutang ke pinjol tidak dibayar, udah jelas itu mah harus dibayar, namanya juga hutang ya. Nggak boleh tidak bayar walaupun pinjol riba harus dilunasi karena kita pinjam. Makanya jangan, ada pinjol, ada judol ya. Judi online, pinjaman online. Sebetulnya kalau kita sangat kepepet gitu ya, coba ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun. Terus sholat lagi, minta tolong kepada Allah. Cobalah begitu, jangan buka dulu pinjol, jangan bukan pakai dulu ya, gak usah buka pinjol, itu jebakan yang sangat membinasakan. Tapi benar-benar perlu, Allah udah tahu keperluan kita. Allah tahu persis keperluan kita. Penghalangnya adalah dosa-dosa saja. Kalau tobat dengan sungguh-sungguh, minta ampun dan bulat minta tolong ke Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupinya. Allah tahu kok. Semua masalah kita Allah tahu persis. Allah tahu keadaan kita, pikiran kita, perasaan kita, masalah ekonomi, masalah fisik, masalah mental. Allah tahu apapun tentang kita karena dialah pencipta kita. Dialah yang mengurusi diri kita setiap saat. Yang Allah inginkan kita kembali kepadanya. Solusi itu hanya datang dari Allah, tidak dari selain Allah. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi harus ke Allah dulu. Tapi banyak orang sakit yang diingat obat, dokter, rumah sakit, apotek, enggak ke Allah. Banyak orang dalam kesulitan yang diingat itu, ini, wow, bukan Allah ya. Ada sedih yang diingat dia itu telepon curhat, bukan Allah. Ada yang ketika dalam satu masalah yang diingat lari ke sana, lari ke situ, bukan ke Allah. Inilah masalah utamanya. Tidak serius ke Allahnya. Begitu, Pip? Pip? Ya udah. Silakan, Dek. Terakhir, Dek. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Ya, silakan, Dek. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil Waalaikumsalam. tumbuh bersama kakek nenek saya, suka mendengar ceramah AA. Semoga ilmu yang AA berikan jadi amal jariah buat AA. Amin ya rabbal alamin. Dengan kakek. Oh ya, dulu pas waktu masih kecil, 4 tahun besar dengan kakek nenek. Oh, alhamdulillah. Sekarang kakek masih ada? Kakek sudah dipanggil, ya, sama Allah. Tapi kalau nenek masih ada di Dago. Alhamdulillah. Kalau masih ada mau saya salamin sebetulnya. Oh iya, nanti saya Kalau sudah salamkan. Kalau sudah tidak ada, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada 3 menit, Dek. Kita bagi 2, pertanyaan dan jawaban. Oke, di luar negeri itu Di mana tinggalnya ada dengan kakek? oh di Dago. Di Dago, Iya. dikira di luar negeri ya. Ya, cuma Silakan. ya di luar negeri, bahkan mungkin di Indonesia itu lagi ada fenomena sekularisasi kan. Iya. Nah, jadi saya pernah lihat ada debat gitu. Beliau itu seorang ilmuwan. Nah, beliau itu pernah tanya ke pemuka agama, tapi kebetulan pemuka agamanya itu bukan agama Islam. Beliau bilang seperti ini, Tuhan yang maha pengasih atau maha penyayang mana yang menghukum hambanya karena dosanya dengan siksa neraka dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam menjawab pertanyaan itu dan menghubungkan antara dosa dan kasih sayang Allah terhadap kami semua. Itu aja sih pertanyaannya. Ya.
Saya harus mikir dulu nih, bisa salah jawabannya. Kok Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang menghukum makhluknya? Sebetulnya hukuman itu bukan pilihan syariat hakikatnya ya. Hukuman itu adalah pilihan orang yang mau dihukum. Nah, dia yang memilih dihukum seperti itu, ya kan? Allah sudah sangat baik, menghidupkan, mencukupi, memberikan segala nikmat, memberikan petunjuk, tapi dia milih itu dihukum dengan mengkhianati penciptanya, pemberiannya, kasih sayangnya. Bertahun-tahun dari mulai janin sampai meninggal itu melimpah kasih sayang. Tapi orang yang dikasihi itu malah membalasnya dengan pengkhianatan dan memilih hukuman itu. Jadi yang zalim siapa? Dirinya sendiri kan. Nah kita dihidupkan, dikasih makan, kasih minum, kasih kasih sayang, kasih tempat berteduh, dikasih ilmu yang melimpah, betul ya? Tapi orangnya enggak tahu diri. Ke Allah mengkhianati, menghina, menyekutukan. Jadi hukuman itu sebetulnya pilihan dia. Sesudah diberikan nikmat begitu banyak. Sementara ini itu yang dapat saya pikirkan, ya. Tapi kelihatan masuk kayaknya ke Ade nih, ya, berarti ada benar lah, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Zoom putus ya. Ya, terima kasih semua yang menyimak di seluruh medsos. Kalau ingin nambah pahalanya, ajak aja yang lain ikut menyimak, ya. Orang lain dapat ilmu, yang ngajaknya juga dapat pahala tanpa harus ceramah. Masya Allah. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.